wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isika Angelina Tasya Aswatullah, NIM 1913-2010-94, Kesehatan Masyarakat 3C. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi. Korupsi itu apa? Korupsi ialah hal yang bermakna busuk, rusak, dan menyogok. Secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang, atau barang milik perusahaan atau negara menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana korupsi secara garis besar. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Akibat dari korupsi, yang pertama, melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kedua, menurunnya investasi. Ketiga, meningkatnya kemiskinan. Keempat, meningkatnya ketimpangan pendapatan. Dan yang kelima, menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Definisi anti korupsi ialah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi. Yang pertama jujur, kedua disiplin, ketiga tanggung jawab, keempat kerja keras, dan kelima berani. Jenis-jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, terkait keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan dan korupsi terkait gratifikasi. Cara untuk mulai mencegah korupsi dari diri sendiri. Yang pertama, atur cash flow. Hampir setiap masalah keuangan yang terjadi selalu bersumber pada masalah cash flow. Kedua, bayar utang dengan disiplin. Ketiga, bangun aset aktif. Keempat, fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab kita. Dan yang terakhir, miliki gaya hidup sesuai dengan kemampuan. Strategi pencegahan. Adapun strategi pencegahan korupsi yang dapat digunakan yaitu intervensi dengan memperbaiki sistem, memperbaiki perilaku pegawainya. 3 tahapan strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Sekian, terima kasih.